Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di channel Ferdal Official. Di video kali ini menceritakan alur cerita film yang berjudul In You With Trust. Sebuah film asal Thailand ini rilis pada 28 November 2024. Bercerita tentang seorang pemuda yang harus masuk penjara untuk menebus kesalahannya. Pukulan, hinaan, dan ancaman udah jadi makanan sehari-harinya dalam kegelapan penjara. Dia harus menemukan cara untuk bertahan. Hanya ada dua pilihan baginya, hancur atau bangkit sebagai sosok yang lebih berbahaya. Jadi guys, di sini kita bakal lihat nih mana yang akan dia pilih. Seperti biasa, cari tempat aman, nyaman, jaga keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita In You With Trust. Cerita ini dimulai dari seorang pria bernama Puek yang bakal kita sering jumpai di film ini. Dia tumbuh di lingkungan yang kurang baik, di antara mereka yang terpinggirkan, minim pendidikan, miskin, dan terbiasa hidup di bawah hukum rimba. Kekerasan adalah bahasa sehari-hari mereka, dan kegilaan bukan lagi hal yang aneh di tempat seperti ini. Hanya yang kuat yang bertahan, sementara yang lemah akan tenggelam tanpa jejak. Hari itu Puek berjalan kaki menuju sebuah warung biliar untuk nongkrong minum susu, karena dia tidak suka alkohol seperti tetangga-tetangga Puek. Dari tatap wajahnya nampak dia yang sedang tidak baik-baik saja karena sedang rindu pada ibunya yang sedang dalam penjara. Ibunya dipenjara karena tertangkap basah menjadi seorang pengedar barang terlarang. Di warung dia bertemu dengan dua orang bekas langganan ibunya. Tanpa sebuah alasan yang jelas, dua bapak-bapak itu mengusik Puek dengan menyinggung ibunya yang sedang dalam penjara. Kemarahan Puek sempat diredakan oleh pacarnya, namun terlihat dua bapak itu malah terus meledeknya dan mengatakan keburukan tentang ibunya. Akhirnya Puek tak sanggup lagi menahan amarahnya. Kini Puek harus dibawa ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di ruang interogasi, Puek ditanya banyak hal termasuk kenapa dia melakukan hal itu. Puek pun menceritakan semuanya dan kita sebagai penonton diajak untuk melihat sedikit kisah masa lalu Puek. Masa kecil Puek jauh dari kata indah, jadi anak yatim, hidup miskin, dan cuma punya ibunya sebagai satu-satunya. Di sekolahnya, dia sering dapat pertanyaan yang bikin hatinya nyesek. Salah satunya dari sang guru yang dengan polosnya bertanya soal pekerjaan ibunya. Terlihat Puek yang menjawab dengan berat hati, tentu profesi yang dijalani ibunya adalah sesuatu yang salah. Namun untuk bisa menyekolahkan Puek, ibunya terpaksa harus melakukan kegiatan yang terlarang itu agar dia bisa mendapatkan uang tambahan. Nah terus si Puek juga ini biasanya juga ikut petarung tinju anak-anak. Dan kini kita kembali lagi ke penjara. Terlihat ada seseorang, kebetulan hari itu ia bersamaan Puek masuk penjara, namanya Fluk. Setelah dari ruangan kepala sipir, dia langsung dibawa ke dalam sel, tapi mereka berdua dibawa bertemu narapidana atau anak buah dari kepala sipir ini untuk menjalani tradisi pengundulan. Perlu kita ketahui dalam penjara ini, para tahanan terkelompok menjadi dua blok, yang dimana kedua blok itu tidak pernah akur. Blok pertama dipimpin oleh seorang pria bernama Bir. Mereka adalah kelompok yang hobi cari masalah, bikin suasana kacau, ia juga suka menindas dengan kebrutalan. Sementara itu, di blok kedua dipimpin oleh Guso, dan tangan kanannya yang bernama Frank. Beda jauh nih sama kelompok Bir, mereka gak doyan bikin ribut, santai, banyak bercanda, dan keren. Tapi jangan salah, jika ada yang mengganggu semua permasalahan langsung mereka beli tanpa menawar. Terus di kelompok manakah Puek dan Fluk ini akan diletakkan? Sayangnya, Puek dan Fluk harus mendekam di dalam sel dari kelompok Bir, yang dimana kelompok yang paling bikin kacau. Di malam pertamanya, di sana sebagai tahanan baru, Bir langsung menggunakan kekuasaannya dengan permintaan aneh. Saking lamanya dia di penjara, naluri kehewanannya mulai tumbuh. Baginya, pria atau wanita sama saja nampaknya yang memakai prinsip yang penting berlubang. Info guys, setelah saya kepo dan cari-cari info soal kehidupan di penjara, ternyata banyak banget nih artikel yang ngasih tahu kalau realitanya emang segelap itu. Bukan cuma soal terkunci di balik jeruji, tapi juga soal siapa yang bisa tetap waras di tengah kesepian.
Bir sama sekali nggak enak, jika menolak mereka akan menjadi sasaran amarah Bir dan anak buahnya. Terlihat Fluk yang nggak punya mental dengan ancaman akhirnya menurut. Tapi beda cerita dengan Pig, dengan harga diri lebih berharga dari apapun daripada harus tunduk kepada Bir. Dia memilih tidak mengikuti perkataan Bir dan akhirnya dia jadi sasaran pukulan. Pada pagi harinya terlihat Pig babak belur gak karuan. Tak lama kemudian di jam makan siang terlihat Fluk yang duduk sebelah Bir dengan status barunya sebagai cewek Bir. Pig sendirian dengan babak belurnya berjalan untuk mengambil jatah makanan. Terlihat di sana dia disapa oleh Frank dari kelompok Guso untuk bergabung saja dengan kelompoknya. Tanpa jawaban, Pig lebih memilih melanjutkan mengambil jatah makan siang. Setelah dia mendapat makanan, tibalah si Boy yang terus mengganggu si Pig. Walaupun dia ngalah, tapi gak ada sedikit pun raut ketakutannya di wajahnya. Tatapannya tetap tajam menyaksikan hal itu. มันไม่สวนวะขึ้นมาแดงไม่ไหวแล้ววะ เป็นกูก็ทำแดกข้าวดีกว่าแดกเครื่องตีน Frank nampaknya terlihat dengan keberanian Pig dan meminta Guso agar mengambil dari kelompoknya. Bir setelah makan siang, kini tiba waktunya mereka harus mandi berjamaah. Masih belum bosan nih, si Bir kembali datang dengan gengnya untuk menyiksa si Pig. Di tengah penyiksaan, si Pig meminta si Fluk untuk ikut menyumbang tendangan bebas. Terlihat si Fluk dengan kepolosannya menolak, tapi karena diancam jika tidak dia mau, maka dia akan disiksa. Akhirnya si Fluk ini menendang si Pig. Terlihat dengan tendangan pertamanya gagal dan dia terkena tampar si Bir sehingga akhirnya mau nggak mau dia melakukan ulang. Kini tiba si Boy yang mendapatkan giliran menendang si Pig. Dengan ancang-ancang penuh keyakinan, tendangan pun dilakukan. Setelah insiden di permandian, Pig tertidur lemah, enggak ada yang peduli. Sampai akhirnya kepala sipir datang membangunkannya dengan sebuah siraman. Di sana kepala sipir menyuruh Pig agar cepat bangun lalu datang ke acara upacara. Saat kepala sipir akan pergi, dia berpapasan dengan Fluk yang datang ke sana menghampiri atas perintah dari Bir. Terlihat si Fluk yang meminta maaf atas dirinya yang terpaksa menendangnya dan memberikan jeruk sebagai permintaan maafnya. Setelahnya di tempat baris berbaris, nampaknya ketua sipir yang jadi cepuh dan mengatakan kepada Bir bahwa memberikan jeruk pada Pig. Merasa bahwa Bir tak menyuruh si Fluk, akhirnya Bir pun marah besar. Pig pun datang membantu, namun jatuh lagi. Frank tak tahan melihat kelakuan Bir yang sok berkuasa banget. Frank pun datang menghampirinya dan mencoba bernegosiasi. Terlihat Banggus yang mengetahui Frank adalah orang yang tak pernah mau mundur sedikit pun. Dengan santainya, Banggus pun ikut menghampiri Bir. เสือกร้านมึงอะ กูเลือกไอ้เนี่ย มึงชื่ออะไร Akhirnya kini Pig masuk ke kelompok Banggus dan Frank. Pig berterima kasih kepada Banggus, namun tak bisa dipungkiri Pig sedikit kepikiran soal Fluk akan bagaimana nasibnya di sana. Dan kini mulai terlihat hari-hari berubah jadi Pig bersama kelompok Banggus. Pig mulai menikmati hidup dan banyak ketawa ketiwi bersama kelompok barunya. Namun berbeda dengan si Fluk yang selalu mendapat perundungan dari si Bir dan kawan-kawannya. ตามลงเขาออกเท่ารูหนูหาดูใช้เพียงแต่หูฟังเสียงเพื่อน Kini tiba di suatu hari setelah sekian bulan berlalu. Di hari itu Pig kedatangan pacarnya dalam sesi kunjungan penjara. Bukan berita baik yang didapatkan, tapi sebuah cerita duka karena ibunya telah meninggal di dalam penjara. Terlebih lagi, kini pacarnya memilih untuk mengakhiri hubungannya karena tak melihat masa depan yang bagus dengan Pig. Mendengar hal itu, kini Pig pun gak bisa berkata-kata lagi.
Setelah waktu kunjungan habis, kini giliran Banggus yang dijenguk oleh ayahnya. Di sana ayahnya mengabarkan bahwa bosnya menyetujui Banggus ikut bekerja jika sudah keluar dari penjara. Selagi Banggus mengobrol, terlihat di sisi lain Puek yang baru saja keluar dari ruang besuk melihat Frank sedang dikeroyok oleh Bir dan kelompoknya. Terlihat si Banggus yang baru saja keluar dari ruang besuk melihat hal itu dan ikut berbaring di sebelah Bir. Dia langsung menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Bir. Kesepakatan bertarung pun tersepakati. Lalu setelahnya di malam hari di dalam sel terlihat Bir yang sudah bosan sama si Fluk. Akhirnya para anggotanya pun langsung mengambil alih peran untuk menggantikan si Bir. Fluk sempat mengelawan tapi perlawannya gak berlangsung lama dan akhirnya mau gak mau dia pasrah. Setelah semuanya berlalu, si Fluk ini terkapar lemas, keringat bercucuran, juga pandangannya yang kosong. Menatap langit-langit seakan jiwanya perlahan menghilang bersama harapannya. Di belakangnya keadaan menunjukkan si Bir sedang meremuk-remuk beberapa logam cutter untuk ditumbuk sampai halus. Tujuannya apa? Hari berikutnya kita akan diperlihatkan tujuan sebenarnya si Bir ini. Dan kawan-kawan, ternyata si Bir ini pakai cara licik dengan mencampur ke dalam makanan milik kelompok Banggus. Dengan pengorbanan si Fluk yang mungkin udah capek hidup dan dia mengetahui kalau makanan itu berbahaya, akhirnya ia memakan makanan tersebut hingga almarhum. Nampak kelompok Banggus yang gak terima atas perlakuan licik si Bir ini. Lalu dengan manajemen emosi yang baik dari si Banggus, ia pun langsung mempercepat tanggal tawuran. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba, hari di mana mereka mendapatkan bebas bersyarat dan diperbolehkan untuk beraktivitas di lingkungan penjara. Terlihat blok Banggus yang sedang menunggu dan tak lama kemudian kelompok Bir datang. Tak banyak kata-kata dan tak banyak cerita, perang pun dilaksanakan. Sayang, sungguh sayang, pertarungan harus segera berhenti dikarenakan bel keamanan berbunyi, para penjaga datang. Peperangan pun harus dihentikan. Alhamdulillahnya, semua masih diberi keselamatan dan harus kembali ke selnya masing-masing. Dan saat malam tiba, terlihat si Banggus ini yang diam, gak kayak biasanya. Frank yang merasa hal itu aneh menanyakan pada Banggus dan ternyata Banggus terkena tusukan saat peperangan tadi siang. Merasa tak ada jalan lain, Puek pun akhirnya mengambil keputusan terakhir, sebuah usaha nekat demi menyelamatkan Banggus apapun resikonya. Segala cara sudah dilakukannya tapi tak ada jawaban, tak ada yang datang dan harapan pun perlahan pudar. Akhirnya malam duka kini tiba. Dengan napas yang semakin melemah, pemimpin yang selama ini sangat dicintai anak buahnya harus pergi untuk selamanya. Keesokan harinya, terlihat ayah Banggus yang datang ke kantor polisi untuk menjemput jasad anaknya. Beberapa ungkapan kecewa pun tak bisa ditahan. Di saat Bir mandi, Puek dan Frank pun datang ke sana. Di sana Puek menantang si Bir untuk mengakhiri perselisihan dengan cara duel 1 lawan 1 dengan seimbang tanpa bantuan teman. Bir pun menyetujui tanpa rasa takut. Dan sebelum mereka mulai, duelnya nampak di sebuah ruangan sambil bersiap-siap menceritakan bahwa sebenarnya dia mempunyai sedikit ketakutan. Bukan takut mati, bukan takut sakit, tapi takut kalau dia kalah. Karena tak bisa dipungkiri Bir adalah orang yang cukup tangguh. Dia adalah ketua kelompok terkuat. Akhirnya gengnya Bir pun berkumpul dan pertarungan terakhir akan segera dimulai. ถอดชุดแล้วก็ถอดเกราะออกอย่าเหลี่ยมให้มันเยอะไอ้สัตว์ ก็ดีเหมือนกัน
Akhirnya semua yang terpendam kini telah terbayar lunas. Bir terkapar, tak berdaya, dan pertarungan pun berakhir. Setelah semuanya selesai, nampaknya kepala sipir yang datang solidaritas tinggi ditunjukkan oleh Frank yang ikut tunduk dan mengaku bahwa dia ikut menikam. Akhirnya mereka berdua pun ditempatkan di sel yang khusus. Di keesokan harinya, kepala sipir datang ke sana dan memberi mereka makanan enak. Bukan cuma makanan, dia juga memberikan sedikit motivasi. แต่พวกมึงอะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเพื่อมึงไปเรือนจำเจ้าส่วนมึงก็มึงไปบางบอน Dan di akhir cerita diperlihatkan Frank dan Puek yang dikirim ke penjara yang berbeda. Penjara yang berisi mafia besar dan kasus-kasus berat di mana semuanya akan lebih menyeramkan. Dan film pun berakhir. Pesan yang kita dapat dalam film ini, dalam gelapnya jeruji besi, manusia diuji bukan hanya dengan luka, tapi dengan hati, dosa, dan dendam tak akan membawa arti. Kita juga melihat bagaimana kekuasaan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Biar yang berkuasa akhirnya tumbang. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi sudah pasti keadilan akan datang setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah. Dan ya, tidak semua orang berani memilih jalan yang benar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Fadel Official ini agar lebih semangat lagi. Semoga kita sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.